Apa bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita berada di wilayah Mojokerto, yang mana beberapa hari yang lalu sempat viral menjadi berita di sosial media. Bagi kalian pengguna media sosial, baik itu TikTok, Facebook, Instagram maupun YouTube, serta di televisi nasional, pasti tahu bahwa ada sebuah berita hangat di wilayah Mojokerto ini. Tentunya berita ini sangat menggegerkan masyarakat Mojokerto dan wilayah-wilayah serta daerah-daerah sekitarnya, bahkan hingga berita nasional karena sudah ditayangkan di televisi nasional. Berita viral itu merupakan sebuah kejadian serta tragedi di rumah bledos yang dimiliki oleh salah satu anggota kepolisian. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan meluncur ke TKP. Lokasi kejadian hanya memakan waktu 15 menit dari kota Mojokerto, dan kami ini akan meluncur ke selatan dari kota Mojokerto ini, lebih tepatnya menuju desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Untuk menuju ke lokasi kejadian cukuplah mudah, banyak akses jalan menuju ke lokasi, baik dari utara, selatan, timur ataupun barat. Terutama jalan-jalan di Mojokerto sangatlah mulus. Rute yang kami ambil untuk menuju ke lokasi melalui Jalan Gajah Mada, Perumahan Wikarsa, lalu Balong Lombok, selanjutnya ke lokasi yang tepatnya berada di desa Sumolawang. Kejadian rumah meledos di salah satu rumah milik salah satu anggota polisi ini tepat pada hari Senin tanggal 13 Januari 2005, kisaran pukul 9 atau 10 pagi. Pada saat kejadian berlangsung, tak seorang pun berada di rumah. Pak polisinya sedang berdinas di Polsek Delanggu, sedangkan istrinya berdinas di puskesmas dan kedua anaknya sedang bersekolah. Entah apa pemicu terjadinya beledosan di rumah tersebut, padahal saat kejadian posisi rumah dalam keadaan kosong melompong, tak ada penghuni rumah tersebut. Namun dugaan sementara ini berawal dari beledosan tabung LPG 3 kg, namun masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman mengenai proses ini, dan masih ditindaklanjuti oleh tim khusus soal beginian. Sedangkan pemilik rumah yaitu Bapak Aibtu Mulyadi sudah diamankan pihak kepolisian, yang mana beliau itu juga bekerja di instansi tersebut. Hingga video ini ditayangkan serta berita-berita yang lain sudah ditayangkan televisi nasional, masih belum ada keterangan pers dari Kapolda Jawa Timur, yang mana mungkin masih ada tindak lanjut dan dimintai keterangan pemilik rumah tersebut. Bagi kalian yang memiliki argumen atau pendapat
ataupun asumsi, silakan tulis komentar kalian di bawah video ini tentang hal kejadian yang viral ini. Namun untuk sementara ini kita akan melihat situasi dan kondisi yang ada di kampung tempat tinggal Aibtu Mulyadi, serta nanti kita akan tanya-tanya kepada masyarakat. Padahal lokasi kampung tempat tinggal Aibtu Mulyadi ini tak jauh dari kota Mojokerto. Di kampung ini pun suasana tenang, namun kemarin sempat menggegerkan masyarakat dengan ledosan. Radius suara ledosan tersebut hingga terdengar di kampung-kampung yang tak jauh dari lokasi kejadian, yang mana sempat bikin copot jantung masyarakat. Dan mereka banyak yang berbondong-bondong langsung menuju ke lokasi. Dihimpun dari cerita masyarakat, banyak yang tidak percaya awal muasal dari ledosan tersebut dari tabung LPG 3 kg. Mungkin ada bahan-bahan lain sehingga membuat balok beton yang ketebalannya 25 cm pun hancur berkeping-keping. Bahkan besi beton neser pun seperti benang kusut. Bahkan efek dari getaran dan guncangan tersebut membuat kedua tetangganya yang berdempetan dengan rumah Bapak Aibtu Mulyadi pun pindah alam. Daya rusak yang cukup hebat sehingga membuat Kapolda menurunkan tim khusus, yaitu tim Gegana Jihanda, untuk memeriksa lokasi kejadian, yang mana ditemukan pula benda yang dicurigai. Penemuan benda mencurigakan yang ditenggarai merupakan benda bahan pembeledos itu kami kutip dari Sindonews dan Kompas. Menjadi hal yang aneh bagi masyarakat umumnya, kok bisa-bisanya anggota kepolisian tersebut menyimpan bahan pembeledos. Pada umumnya orang jualan mercon saja itu pun ditangkap, namun ini malah sebaliknya. Apakah ada kaitannya dengan organisasi-organisasi yang terlarang oleh pemerintah? Moga nanti pemilik rumah tak terbukti ikut terafiliasi oleh jaringan-jaringan atau kelompok-kelompok organisasi terlarang. Mengingat Mojokerto itu sendiri menyimpan cerita kelam dan pahit pada tahun 2000 yang lalu. Mengenai pemilik rumah yang merupakan seorang anggota polisi ini, dikenal masyarakat orangnya baik dan suka menolong. Namun siapa sangka saat penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi TKP ditemukan 3 tabung LPG di dalam rumah, 2 tabung LPG di luar rumah, 3 selongsong kembang api srengdor tip pemutar musik, residu bahan pembeledos, oksidator dan klorat. Mengenai barang bukti tersebut kami kutip dari berbagai sumber media yang sudah diberitakan, sudah disiarkan oleh media nasional, media televisi, media cetak, bahkan media sosial. Bahkan saat kami mengunjungi lokasi kejadian, masih banyak para wartawan, reporter berita, YouTuber, TikToker, bahkan media-media yang lainnya sudah ada di lokasi kejadian. Tak hanya itu,
banyak warga dari luar daerah yang datang ke lokasi kejadian ingin melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini. Sehingga tanpa disadari di lokasi kejadian menjadi wisata dadakan. Banyak orang-orang jualan, bahkan pedagang-pedagang keliling pun ikut berada di lokasi. Setelah kita melewati jalan beton cor yang mulus semulus paha janda, akhirnya kita melewati jalan yang gerajul-gerajul seperti goyangan janda pula. Namun ini bukanlah jalan utama menuju ke lokasi kejadian, melainkan ini jalan pintas, jalan alternatif atau jalan tikus untuk mempercepat kami menuju ke lokasi kejadian. Tampak di depan mata kita ini ada mobil putih yang akan berpapasan dengan kita, dan mobil putih itu merupakan mobil para wartawan dan reporter berita, dan kalian pasti tahu tulisan-tulisan di mobil putih tersebut. Ini menjadi bukti bahwa di hari kedua pasca beledosan di rumah anggota polisi tersebut masih banyak para awak media, para wartawan ataupun reporter mencari sumber berita di lokasi kejadian. Mobil putih tersebut lebih memilih putar balik karena di ujung sana sudah banyak warga atau masyarakat sedang berkerumun mendekati lokasi kejadian. Maka dari itu kami pun juga memilih memutar balik menuju ke lokasi kejadian. Kami memilih jalan lain yang mana ada di sekitaran lokasi kejadian, sekaligus kami ingin melihat suasana yang ada di sekitaran rumah Bapak Aibtu Mulyadi yang kemarin sempat meledos. Saat kita melintasi di jalanan atau gang-gang yang ada di kampung atau desa Sumolawang ini, ternyata penduduknya dari kalangan mama-mama, mbake-mbake ataupun ibu-ibu cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Tak hanya suasana ketenangan yang ada di kampung Sumolawang ini yang kami rasakan, namun kesegaran mata pun kami dapatkan saat melihat mama-mama cantik, embake-embake, ibu-ibu yang ayu, kinclong, moblong-moblong. Selanjutnya lokasi kejadian tak jauh dari sini, lebih tepatnya di ujung sana, yang mana persis di belakang rumah warga, dan kami memilih jalan ini untuk menghindari kerumunan warga atau masyarakat yang dari luar daerah ingin melihat secara langsung lokasi. Tepat di penghujung jalan berpaving ini ada pertigaan, yang mana kita ambil ke kiri ini langsung kita dihadapkan dengan lokasi kejadian yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kita saat ini. Seperti yang kalian lihat ini, banyak sekali orang datang dan pergi, terutama dari kalangan mama-mama cantik yang ingin membuat konten TikTok di lokasi kejadian. Bahkan dari kalangan mama-mama cantik yang menjemput anaknya menyempatkan diri untuk melihat lokasi kejadian, yang mana lokasinya ini sudah digaris polisi. Selanjutnya posisi kami berada di sebelah barat dari rumah Bapak Aibtu Mulyadi yang tampak genteng-gentengnya berantakan, lulu lantak serta berhamburan karena letusan atau bledosan.
Beberapa warga sudah memasuki garis polisi yang mana mereka ingin melihat secara langsung kegiatan-kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan di seputaran atau area lokasi TKP. Tak sadar di samping kami ada mama-mama cantik dari luar daerah yang sengaja datang atau berkunjung ingin melihat lokasi kejadian yang mana mereka ingin melihat secara langsung, bukan melalui jejaringan media sosial atau media-media lainnya. Di area ini dibatasi 2 garis polisi, yang mana yang pertama itu merupakan batas akhir dari masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung. Untuk selebihnya tidak boleh karena harus steril. Tak hanya warga luar kota dan warga dari luar daerah yang datang ke lokasi ini, namun ada pula penjual-penjual keliling, baik itu jualan buah, jualan makanan-makanan ringan, serta jualan-jualan jajanan-jajanan anak sekolah, ikut memanfaatkan situasi dan kondisi di lokasi kejadian untuk bisa mengais rezeki. Bahkan dari kalangan-kalangan pelajar yang tampak seperti yang ada di video ini, dan mama-mama yang menjemput anaknya sekolah, memanfaatkan dan menyempatkan diri mendatangi lokasi kejadian. 4 lokasi kejadian rumah meledos ini menjadi wisata dadakan bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar daerah. Bahkan orang ngarit buat pakan ternak pun juga ingin melihat secara langsung lokasinya. Setelah kepergian dari mama-mama cantik yang mendekati lokasi dengan bokong geol-geol, akhirnya kita bisa melihat dari dekat rumah Bapak Aibtu Mulyadi yang mana dijaga oleh bapak-bapak polisi yang tampak di depan kamera ini. Garis kuning polisi ini merupakan batas akhir para warga atau para pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung, yang mana tampak di depan mata keadaan rumah Bapak polisi yang kemarin meledos tampak morat-marit rata dengan tanah. Daya rusak yang hebat itu membuat banyak masyarakat tidak percaya kalau hanya dari tabung LPG, mungkin dari bahan-bahan lain yang dirakit menjadi bahan pembeledos. Daya ledos yang cukup kuat membuat 4 rumah, salah satunya milik Bapak Aibtu Mulyadi, juga hancur berkeping-keping. Bahkan tetangga beliau pun juga ikut pindah alam. Untuk itu marilah kita mengheningkan cipta buat 2 tetangga beliau yang pindah alam. Mari kita mengheningkan cipta sejenak dan berdoa menurut agama kita serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tak hanya mengakibatkan 2 tetangganya ini pindah alam, namun kerugian material, kerugian psikis dan psikologis membuat masyarakat sekitar trauma atas kejadian yang seperti ini. Selanjutnya tak hanya di seputaran tempat ini, kita akan mencari dan berkeliling terutama di bagian belakang, yang mana kami akan meluncur untuk bisa melihat lokasi kejadian dari belakang sana ya. Nah, setelah kita melihat dari sisi barat rumah Bapak polisi yang meledos kemarin, kita mencoba melihat dari sisi belakang, yang mana kita harus melewati gang-gang rumah
yang ada di belakang Bapak polisi ini. Tampak ini jalan langsung menuju ke lokasi. Saat kami melewati lorong-lorong gang-gang sempit ini, kami harap waspada dan hati-hati. Khawatirnya ada ranjau-ranjau darat seperti paku maupun beling yang bisa berbahaya dan melukai kaki kami saat menuju bagian belakang lokasi dari rumah Bapak polisi yang meledos kemarin. Meskipun melewati gang sempit dan penuh ranjau, akhirnya kita sudah di lokasi bagian belakang. Namun di sini pun juga terdapat garis polisi yang mana untuk membatasi orang-orang mendekati lokasi kejadian. Inilah penampakan dari rumah Bapak polisi yang meledos kemarin. Yang tampak seperti bagian barat tadi, genteng-gentengnya pun berhamburan rontok semua. Bahkan tembok-temboknya pun berguguran rata dengan tanah. Dari sini pun sudah tampak rumah di sebelah kiri rumah Bapak polisi yang kemarin penghuninya sudah pindah alam. Sedangkan di bagian rumah Bapak polisi ini pun juga hancur. Bahkan tampak di depan rumah Bapak polisi pun ikut hancur pula. Tampak genteng-gentengnya pada moprol-moprol. Selanjutnya kita kembali ke depan karena di tempat tadi banyak nyamuknya dan tampak di sekitaran sini mulai banyak warga yang menerobos masuk. Dan kali ini posisinya hujan, mungkin Bapak polisinya yang menjaga tadi berteduh. Mumpung sudah banyak warga yang mencoba memasuki dan menerobos, ingin mencoba melihat secara langsung puing-puing yang ada di lokasi kejadian, maka kami pun ikut-ikutan ingin mendekat dan pengen tahu dan serta mempertontonkan ke kalian bahwa beginilah efek daya hancur beledosan kemarin. Seperti yang tampak di depan mata kalian ini, tampak berserakan sekali dan berantakan. Banyak kasur-kasur, matras silat, bahkan baju-baju serta pakaian-pakaian semisal sempak, daster, BH-BH berhamburan di sekitar sini. Dan lebih anehnya lagi, tampak di depan ini merupakan balok beton yang ketebalannya 20 cm hingga 30 cm. Jadi bukan beton nongko ya, itu pun hancur berkeping-keping, meninggalkan sisa belulang rangka bangunan yang terbuat dari besi seperti benang kusut yang semrawut. Padahal dalam membuat beton cor itu terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan dengan material yang berkualitas tinggi pula, mulai dari batu, pasir, dan semen serta besi. Kalian pasti tahu bahwa kualitas beton cor itu sangatlah kuat. Namun akibat dari ledosan tersebut menjadi lembek seperti tanah liat, bahkan hancur berkeping-keping. Untungnya saat kejadian mobil pemilik rumah terhempas akibat daya letusan yang cukup kuat sehingga tak tertimpa oleh material-material bangunan yang rubuh mengenai mobil pemilik rumah. Menurut informasi yang kami dapat, tampak di depan ini merupakan tempat baleo-baleo serta bukti-bukti matras silat. Kemungkinan atau dugaan pemilik rumah tersebut juga mengikuti perguruan silat. Saat awal-awal kejadian dan disiarkan banyak masyarakat di media sosial, di depan tersebut tampak logo baliho perguruan silat terbesar di Indonesia, dan tampak itu pula matras-matras silat yang biasanya digunakan dalam sparring atau latihan.
Setelah kejadian ini, semoga masyarakat luas pada sadar jangan sampai membawa atau menyimpan bahan pembeledos. Untuk selebihnya kita tanya-tanya. Temboknya hancur ya? Nggih. Saking pundi, Mbak? Rolak Songo, Pak. Rolak Songo Mojokerto. Nggih, sing Teguh kehilangan. Mbak itu dari mana? Sama. Rolak Songo juga. Rusak ya. Oh, gitu. Jauh-jauh dari Mbak, Rolak Songo. agak ke sana saja, Mbak ya. Itu tadi diaru-arui dari sana. Jadi kita ke sana. Ya, oke, sip. Kita mematuhi prosedur lapangan. Ya. Sebenarnya kita ini sudah. Waduh, mlebu JTV. Iya, enggak apa-apa, Mbak itu, Mbak. Agak sana, Mbak. Kita wawancara yang enak gitu loh, Mbak. Tapi yang satu kok di masker ya? Terus dari Rolak Songo tuh berapa orang, Mbak? 2 orang. 2 orang tok ini ya, Mbak ya? Oh. Pengen tahu, cuma pengen tahu. Cuma ingin tahu. Iya. Ya sekarang kita Muter-muter ke jam 12:30, Mang, mencari di sini mau. mencari di sini. Iya. Tapi akhirnya ketemu ya. Mbak? Iya. Tanya jualan bakso. Terus ini tadi 2 orang tok ini, Mbak ya? Iya. Boncengan 2 orang. Iya. Oh gitu. Ya waduh, Mbak. Mama cantik dari Rolak Songo Mojokerto ini ya. Hadir di Sumolawang. Di Sumolawang. Mbak, kita ini di sana aja loh, Mbak. Ya udan gini ya, kameranya rusak nanti, Mbak. Pada warga katanya ledakannya 1 kali. Stop. Ini tadi saya tanya pada warga, katanya meledosnya itu 1 kali. Iya, Tapi ternyata pertama itu enggak sampai keras sekali, Mbak. yang pertama itu nyantai-nyantai kalem-kalem gitu. Terus yang kedua meledosnya itu kenceng sekali gitu ya, Mbak. Jadi dari jarak jauh dengaran. Radius berapa kilo? 5 kiloan. Loh, sampai radius 5 kilo Sampai terdengar. Aceng juga katanya sampai Terenggomo. Iya, Terenggomo. Jauh. Jadi kan tadi saya tanya katanya LPG gitu. Tapi ya sebenarnya Belum tahu. Soalnya Mas, tadi malam itu ada Polda. Polda sini tanya Iya. ke saya. Maksudnya itu ditanyai kalau pihak apa polisinya itu ada apa nyimpan banyak petasan apa enggak? Saya Iya. itu nggak tahu. Oh gitu. Terus pas waktu tahun baru itu kira-kira banyak nyalakin petasan apa enggak? Tapi banyak yang mengatakan tercium bau Iya. belerang itu emang ya? Iya. Soalnya itu apa debu sama asap gitu ya. Iya. Banyak sekali. oh, jadi baunya itu bau serupa dengan belerang itu. Ya, dia kayak semacam petasan. Oh, semacam kayak bau petasan gitu. Tapi kalau banyak kan bisa memang efek. Tim Gegana Cigandang Nah itu padahal ada tim di sana tapi kan masih belum. masih dalam pendalaman mungkin begitu ya. Iya. Sebenarnya banyak mas, ono sing ngarani LPG, ono sing ngarani mercon, ono sing ngarani ini kan banyak jadi kan bingung. Ya, tadi saya tanya pada masyarakat itu langsung saya bujuk LPG gitu aja. Walaupun di hati Tapi nek saya- LPG dipikir ambek nalar sih enggak. Kalau LPG kan nggak mungkin dahsyat seperti itu. Iya. Soalnya apa sampai rumah hancur seandainya nek LPG. Kok aku sama nanu kok aku sih Enggak, marah. enggak. Memang gini Bu, memang saya tadi itu menelusuri ya, tanya-tanya orang-orang itu kalau hanya sekedar LPG kayaknya ya Iki kok Nggak yakin. Berdebat sampai guru paut soalnya. kurang percaya. Iya, Tapi kan? kan itu kan pendapat itu kan Bebas. Bebas. Oh iya. kebebasan Soalnya dilihat berekspresi. dari ledakan tahu sendiri kan kekuatannya LPG seberapa gitu loh. Berapa, Mbak? Kita itu punya 2 kali. Oh, apalagi ledakannya 2 kali. 2 kali, Oh, 2 Mas. kali apa sekali Iya, ya? 2 kali Dua ini. kali. 2 kali. Itu terdengar katanya sih sampai ke apa istilahnya ke tetangga desa. Desa napa mriki niki? Mulawang. Sumalawang. Nggih. Oh. Iku kejadian ini Mulawang ku kelurahan Mulawang. kejadian ini ku tanggal pinten kemarin, Pak? Wingi niku. Nggih. Jam 9. Jam 9 pagi nggih. Ya, Oh, buanter ngoten, Pak. matur nggih. Iku LPG nggih, Pak ini. LPG. Oh, LPG. Nggih. Oh. Terus saat kejadian itu mriki suasananya sepon ngoten nggih, Pak. Hah? Saat kejadian itu suasananya kamu mriki sepi ngoten nggih. Suarane mboten, suarane sami. Suaranya duar. Mulai langsung yang mudah ganteng Oh. yang kampung.
Pinten pinten meledos niku, Pak? Wis tunggal. Ping setunggal tok niku nggih. Oh, begitu meledos dor ngoten tiyang kampung medal sedaya. Kuwi wis ada. Paling telirak wonten wong wedok niku. Pikir bledek. Oh, dipikir niku bledek ngoten nggih. Nggih, bener. Oh, nggih nggih. Niku Pak sinten namine sing gadah griya niku? Pak polisi niku? Asmane mboten ngapal. Anu nomor niku nek anu panggilane Datu Pak mriki Yudi ngoten. Pak Yudi. Pak Yudi. Oh, Pak Yudi. Engkang Estri? Kabare iku Fatma. guru nggih. Anu kesehatan. Oh, ngaso teng kesehatan napa bidan ngoten? Nggih. Oh, bidan. Kagungan putra pinten ya, Mbak? Kalih Kalih. Raden nggih. Ya sampean Pak, matur suwun ya Pak. Nggih, kalih habis. Ini kapan Mbak? Kalau wingi Kalau wingi jam pinten? kalau kemarapan nanti. Oh, kula semerapitan Facebook. Nggih. Jam 9.10. Dalu niku. Siang. Tanggal teng polsek iki yo. Nggih. Mboten kantuk mlebet ya, Pak. Mboten kantuk mlebet. Nah, seperti itulah wawancara-wawancara yang kami lakukan kepada masyarakat yang ada di sekitaran lokasi kejadian, dan di sini pun banyak warga yang mengatakan sejujurnya. Setelah kita bertanya kepada masyarakat, selang beberapa lama kita bertemu dengan Ibu Camat ataupun Bapak Camat yang sudah ada di lokasi ini dan meninjau lokasi kejadian rumah meledos. Bahkan sebelum kami kembali ataupun pulang, kami juga mendapatkan informasi bahwa Pak PJ Mojokerto pun juga ingin mendatangi lokasi ini, namun masih dalam perjalanan. Untuk melepas ketegangan yang ada di situasi dan kondisi saat ini, mari kita melihat hiburan yang ada mama-mama cantik yang bergeol-geol membuat konten TikTok.